Pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara melaksanakan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi pada hari ini. Prosesi melempar jumroh adalah salah satu rukun haji yang wajib dijalankan oleh para jemaah. Jemaah melaksanakan kegiatan ini pada tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah dengan melemparkan batu kerikil pada waktu, tempat, dan jumlah yang sudah ditentukan. Jumroh Aqabah adalah tempat terakhir yang dilemparkan oleh jemaah haji setelah melakukan lempar jumroh ula dan wusta selama hari-hari tasyrik. Pada rangkaian puncak ibadah haji ini, jalur bus menuju Mina sempat ditutup sehingga jemaah harus berjalan kaki untuk melaksanakan prosesi melempar jumroh. Jemaah haji Indonesia pun diimbau untuk mengikuti arahan dan tertib dalam melaksanakan prosesi melempar jumroh ini. Berdasarkan informasi dari petugas haji jemaah Indonesia, dijadwalkan untuk melakukan prosesi lempar jumroh pada pukul 10 waktu setempat. Dan untuk membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan rangkaian ibadah haji pada tahun ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Ketua Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Mukhlis Muhammad Hanafi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mukhlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Sasa. Baik, Pak Mukhlis, boleh disampaikan Pak sejauh ini seperti apa perkembangan dari pelaksanaan lempar jumroh di Mina, Pak? Ya, Alhamdulillah hari ini seluruh jamaah haji kita sudah berada di Mina. Setelah sebelumnya sejak tanggal 8 kemarin mereka diberangkatkan dari Mekah ke Arafah lalu melaksanakan wukuf tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Dan tadi malam atau kemarin malam tanggal 9 malam pukul 3.30 waktu Arab Saudi mereka semua sudah bergerak menuju Muzdalifah. Jadi sejak kemarin sore tanggal 9 pukul 7 saat maghrib mereka kita berangkatkan secara bertahap menuju Muzdalifah dan pukul 3.30 itu semua sudah berada di Muzdalifah dan sebagian berada di Mina. Dan Alhamdulillah pagi tadi waktu Arab Saudi pukul 9.40 seluruh jamaah haji kita dalam waktu sekitar 10 jam sejumlah 203.000 jamaah lebih kita sudah berangkatkan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Dan hari ini mereka sudah melakukan beberapa aktivitas sebagaimana kita ketahui bersama dalam manasik haji di tanggal 10 Zulhijjah ini ada 4 ritual yang mereka jalankan. Yang pertama adalah melontar jumroh Aqabah, lalu kemudian tahallul awal, kemudian yang ketiga adalah menyembelih hewan kurban, lalu yang keempat adalah tawaf ifadah. Namun bagi jamaah haji reguler kita anjurkan mereka hanya melaksanakan jumroh Aqabah lalu kemudian tahallul awal. Untuk ifadahnya nanti setelah mereka menyelesaikan mabit di Mina sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah kembali ke hotel di Mekah lalu melaksanakan tawaf ifadah lalu kemudian tahallul tsani. Dan sementara ibadah kurbannya juga tidak kita sarankan di hari-hari ini walaupun secara sunnah mereka ada yang melaksanakannya sendiri, tetapi ada yang sudah melaksanakannya terlebih dahulu ya untuk penyembelihan damnya, lalu kemudian kurban, ada yang menyelenggarakannya di tanah air, ada yang di sini melalui adhahi dan lain sebagainya. Jadi hari ini mereka sudah melaksanakan jumroh Aqabah dan waktunya itu diatur ya, tidak sekaligus seluruh jamaah haji kita di satu waktu, tapi ada pengaturan oleh Kementerian Haji bekerja sama dengan syarikah penyedia layanan. Misalnya ya, salah satu syarikah penyedia layanan Rihlat wa Manafi' misalnya menjadwalkan itu mulai tengah malam tadi. Jadi pukul 11.37 itu jamaah mereka dianjurkan untuk yang sudah tiba di Mina dianjurkan untuk melontar jumroh sebelum nanti masa puncak
Jumroh Aqabah itu tiba, yaitu saat terbit fajar ya. Jadi untuk menghindari itu disarankan tadi malam sudah ada yang mulai. Dan ada lagi yang menjadwalkan pagi saat jam 8, jam 9 atau 10 ya. Bahkan sebagian itu tidak menganjurkan antara 10 sampai pukul 4 sore nanti karena cuaca yang sangat ekstrim hari-hari ini, maka ada yang menyarankan menjadwalkan itu nanti sore setelah pukul 4 sampai malam ya. Demikian. Baik, lantas Pak, sepanjang mengatur bagaimana pergerakan dari para jemaah ini mulai dari rangkaian ibadah haji dari awal ya sampai dengan saat ini semua sudah berada di Mina. Untuk teknisnya sendiri, apakah ada catatan khusus Pak? Karena kan pasti tidak mudah untuk dapat mengakomodir 203.000 lebih jemaah seperti Bapak katakan hingga akhirnya nanti semua rangkaian sudah selesai. Betul, memang tantangannya tidak sederhana. Ada dinamika-dinamika ya, mulai kami memberangkatkan dari tanggal 8 Zulhijjah ke Arafah sebanyak 203.320 jamaah. Kami harus memastikan di Mekah itu tidak ada yang tertinggal, tidak melaksanakan wukuf. Dan Alhamdulillah pukul 9 pagi waktu Arab Saudi tanggal 9 Zulhijjah itu semua jamaah kita sudah berada di Muzdalifah. Sudah ada di Arafah. Langkah berikutnya adalah, tantangan berikutnya adalah soal penempatan di Arafah. Pasti ada dinamikanya ya. Lalu kemudian tantangan berikutnya adalah menggeser atau memberangkatkan mereka dari Arafah ke Muzdalifah. Mulai dari maghrib tanggal 9 Zulhijjah sampai tengah malam. Ya, ini juga dalam waktu yang hanya 11 jam, yang hanya dari pukul 7 sampai pukul 11.30, ada 4,5 jam, itu kami sudah harus memastikan semua bergerak ke Muzdalifah. Alhamdulillah, dari pukul 7 sampai pukul 3.30, jamaah haji kita sudah semua terangkut, diberangkatkan dari Arafah menuju Muzdalifah. Begitu juga dari Muzdalifah, mulai pukul 11.37 tengah malam, sampai pukul 9.40 ya, artinya dalam waktu 10 jam kami harus memberangkatkan 203.000. Ini tentu ada dinamikanya ya. Baik. Itulah tantangan yang kami hadapi dan alhamdulillah pagi ini pukul 9.40 sudah meninggalkan Muzdalifah, sebagian besar sudah ada di Mina. Dan sekarang semua sudah di Mina, sebagian besar sudah melaksanakan lontar Jumroh Aqabah. Baik, alhamdulillah semua kendala bisa teratasi ya Pak ya. Ini pasti ada kolaborasi yang sangat bagus antara semua pihak yang terkait. Kemudian Bapak, tadi Anda mengatakan cuaca ekstrim menjadi kendala tersendiri juga di tengah cuaca yang berlangsung ya saat ini di Arab Saudi. Pertanyaan saya, apakah ada catatan terkait dengan insiden mengenai kondisi kesehatan para jemaah sejauh ini? Ada yang signifikan nggak sih Pak? Atau semuanya cukup tertangani dengan baik dan hal-hal yang terjadi ini masih dapat dalam kategori yang diatasi langsung di lapangan? Sampai tadi malam, jamaah yang wafat itu 155 orang ya. Biasanya memang akan meningkat tajam pasca atau saat pelaksanaan Armuzna ini ya, karena kelelahan yang berlebihan dan lain sebagainya. Saya belum menerima laporan terakhir, nanti sore saya akan cek kembali berapa hari ini setelah fase Arafah, Muzdalifah, sampai Mina, ini biasanya akan meningkat tajam ya akibat kelelahan yang berlebihan ya. Tetapi kami memang sudah mengantisipasi misalnya ya, untuk yang lansia, disabilitas, kemudian yang punya risiko tinggi, itu kami sediakan program safari wukuf khusus ya. Mereka tidak melalui tahapan tadi. Mereka mulai tanggal 6-7 kita ambil dari hotelnya masing-masing, kita tempatkan di hotel transit. Ada sekitar 470-an orang ya yang mengikuti program ini. Itu disediakan 100 pendamping, pembimbing ibadah. Mereka dibawa ke hotel transit, lalu tanggal 9 Zulhijjah itu diwukufkan di kendaraan. Ada namanya safari wukuf ya. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Kemudian yang lansia, yang risti dari Arafah itu juga kita sediakan program murur ya. Mereka tidak harus turun di Muzdalifah lalu naik lagi mobil untuk berangkatkan ke Mina, tapi dari Arafah mereka langsung ke Mina. Di Muzdalifah itu hanya murur, melintas saja.
Jadi sah hukumnya mereka bermabit di Muzdalifah dengan cara itu. Mereka tiba lebih dahulu di tenda-tenda yang ada di Mina, lalu kemudian untuk melontarnya mereka tidak perlu jalan kaki sepanjang 3 sampai 6 kilo, tapi bisa dibadalkan, bisa ditaukilkan oleh yang lain, diwakilkan oleh yang lain. Itu beberapa antisipasi, termasuk juga kami menghimbau jamaah untuk tidak keluar tenda antara pukul 10 pagi sampai pukul 4 sore, sesuai arahan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Baik, demi kesehatan dan juga kelancaran ibadah masing-masing ya Pak, himbauan ini kita harapkan dapat dituruti oleh seluruh jamaah. Kemudian Pak Muklis, terkait dengan kesiapan logistik saat puncak haji, terutama mungkin distribusi makanan, air, dan fasilitas kebersihan, sejauh ini seperti apa Pak pelaksanaannya? Sejauh ini untuk fase Arafah, Muzdalifah, Mina, kita bekerja sama tentu dengan penyedia layanan Arab Saudi ya, atau syarikah. Dalam kontrak kita dengan mereka, jamaah haji mendapatkan 15 kali makan ya. Ditambah snack berat saat di Muzdalifah. Karena Muzdalifah tidak mungkin kan diberikan makanan yang fresh ya. Nah, untuk 15 kali makan ini, mereka menggunakan nasinya itu fresh, tetapi lauknya itu siap saji. Karena kita khawatirkan terjadi keterlambatan dalam distribusi. Akses di Mina itu sangat terbatas. Begitu juga di Arafah. Oleh karenanya kita anjurkan mereka menggunakan makanan lauk siap saji. Nasinya saja yang dimasak di dapur dekat tenda itu. Lalu kemudian lauknya itu tidak masak sendiri tapi sudah siap saji. Alhamdulillah cita rasa Nusantara, dan dalam proses distribusinya juga tidak terkendala. Hanya memang kemarin itu di awal-awal dalam dinamika penempatan di awal ada yang terlambat sehingga kemudian sebagian jamaah itu tidak kebagian karena belum masuk ke tenda dan lain sebagainya. Itu memang terjadi. Tetapi setelah fase itu dilewati, semua jamaah mendapatkan hak-haknya. Ya, memang ada yang terlambat ya, makan paginya hari ini misalnya ada yang belum dapat karena dia baru tiba belakangan, lalu masih dicarikan tempatnya dan lain sebagainya. Ini dinamika